Welcome to my channel, Das Film. Oke, sebelum masuk di video kali ini, jangan lupa subscribe dulu ya bos. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga yang di bawah makin panjang besar dan berurat ya. Awal film diperlihatkan ada seorang pria bernama David sedang melukis di malam penuh badai dan petir. Saat sedang asik melukis, tiba-tiba listrik di rumahnya padam seketika. Ia berhenti sesaat untuk membawa anak dan istrinya ke ruang bawah tanah agar lebih aman. Dan itu adalah keputusan yang tepat. Karena di saat yang sama, tiba-tiba sebuah batang pohon besar masuk menembus jendela persis di tempat ia melukis. Dan keesokan paginya, keadaan di luar rumah mereka sudah cukup berantakan dengan beberapa pohon yang tumbang, namun untungnya tidak ada korban jiwa. Saat masih melihat keadaan sekitar, mereka melihat sebuah keanehan, yaitu datangnya kabut berada tepat di atas danau yang selama ini tidak pernah terlihat. Mereka berpikir mungkin kabut tersebut turun dari gunung di sekitar danau atau perubahan suhu akibat badai petir semalam. Karena mereka bukan tinggal di perkotaan, David dan anaknya beserta seorang tetangganya pergi menuju kota untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk memperbaiki rumah mereka. Selama di perjalanan, mereka berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, mereka pun berpapasan dengan beberapa kendaraan militer penuh tentara yang sepertinya sedang terburu-buru. Setelah beberapa lama mengendarai mobil, akhirnya mereka sampai di suatu supermarket. Di sana, rupanya sudah ramai sekali dengan orang-orang yang sibuk menyetok persediaan dan perlengkapan untuk antisipasi kalau-kalau badai datang lagi. Setelah selesai memilih barang-barang yang dibutuhkan, mereka pun harus mengantri cukup panjang. Orang-orang yang sedang mengantri pun sibuk membicarakan kerusakan yang mereka alami akibat badai semalam dan hal lain sebagainya. Namun, mereka seketika terdiam ketika di luar terlihat beberapa mobil polisi dan pemadam kebakaran sedang terburu-buru, terlihat menuju daerah tempat di mana David tinggal. Di situ sang anak pun mengkhawatirkan keadaan ibunya. Tapi tentu saja David menenangkan anaknya dengan berkata bahwa ibu akan baik-baik saja. Orang-orang pun tenang sejenak, namun kembali dilanda kecemasan saat tiba-tiba sirine kota pertanda bencana berbunyi. Dan ada seorang pria tua berlari terburu-buru ke arah supermarket. Setelah sampai di dalam, ia berteriak meminta pintu ditutup dan berkata bahwa rekannya hilang di dalam kabut, seperti telah diambil oleh sesuatu yang tidak ia ketahui. Beberapa orang menenangkannya, namun ada satu orang yang tidak mau tahu dan malah keluar untuk menyelamatkan kendaraan pribadinya. Saat itu kabut sudah sampai ke area parkir, dan tidak lama setelah ia tertelan kabut, orang-orang di toko mendengar ia berteriak seperti ketakutan. Lalu terjadi getaran yang cukup kuat seolah terjadi gempa sehingga merusak beberapa bagian dalam toko dan orang-orang pun terkena reruntuhan. Di sana mulai terjadi kepanikan. Ada yang menduga bahwa itu adalah asap dari ledakan pabrik kimia. Tapi ada seorang paranormal perempuan yang sangat percaya diri berkata bahwa jangan ada yang keluar, karena kabut itu adalah pertanda kiamat dan membawa kematian. Di tengah kabut yang semakin tebal, justru ada seorang wanita memaksa harus keluar karena ia sangat mengkhawatirkan anak-anaknya. Orang-orang semua sudah melarangnya, namun ia bersikeras meminta tolong untuk diantar. Karena tidak ada yang mau menolongnya, ia pun kesal dan sedih sambil keluar menuju kabut seorang diri dan menghilang. Dari situ orang-orang semakin yakin kalau kabut itu bukan gas beracun. Itu artinya memang ada sesuatu di dalam kabut yang membawa kematian kepada manusia. Sementara itu, suasana di dalam toko sudah perlahan tenang dan kondusif. Orang-orang mulai mencari barang-barang yang mereka butuhkan, termasuk David yang hendak mencari selimut untuk anaknya. Setelah mendapat info kalau selimut ada di gudang dan ia menitipkan anaknya, ia pun segera menuju gudang dan di sana ia mendapati generator yang berasap akibat kepanasan. Ia mematikannya dan saat itu tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu gudang. Setelah diperhatikan baik-baik, ia melihat seperti ada sesuatu yang sedang memaksa mendorong pintu tersebut dari luar toko. Tidak lama kemudian, datang beberapa orang yang ingin menyalakan generator. Di sana David menjelaskan bahwa ia yang telah mematikannya, sebab khawatir terbakar karena kepanasan.
Salah satu penjaga toko mengatakan bahwa ada yang menutupi ventilasi generator, sehingga tersumbat alirannya dan menjadi panas berlebih. Beberapa dari mereka pun sependapat dan akhirnya seorang penjaga toko bernama Norman memutuskan keluar untuk memperbaiki ventilasi tersebut karena ia berpikir yang menutupinya hanyalah suatu benda akibat gempa di awal tadi. Namun David pun sudah berulang kali melarangnya dan juga menceritakan apa yang telah ia lihat tadi. Mereka pun akhirnya tetap tidak peduli dan membuka pintu secukupnya untuk Norman keluar. Sesaat setelah pintu dibuka, terlihat kabut yang begitu tebal dan tidak terjadi apa-apa. Di situ Norman tersenyum sambil meledek hal yang sudah David takutkan dan ceritakan. Tapi tidak lama kemudian, terlihat sebuah tentakel melilit kakinya. Dan ngerinya lagi, tentakel lain bermunculan dan itu memiliki gerigi yang sangat tajam. Sampai-sampai hanya dengan menempel sebentar saja, tentakel itu bisa mencabut bagian daging dari Norman. Melihat Norman ditarik, David pun langsung menolong. Namun orang-orang yang sedari tadi tidak percaya, justru terlihat membeku ketakutan dan menjauh tidak menolong rekannya. David berusaha terus menolong, namun tentakel lain berusaha menyerangnya, hingga dengan terpaksa ia harus melepas pegangannya. Setelah itu Norman pun ditarik ke dalam kabut dalam teriakan kesakitan. Melihat hal itu, mereka hanya bisa terdiam dalam kebingungan dan memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun yang sedang berada di dalam toko. Tapi beberapa saat kemudian, salah satu penjaga toko berkata bahwa semua orang harus tahu agar tidak ada lagi orang-orang yang memaksa ingin keluar. Dan akhirnya orang-orang pun dikumpulkan. Setelah mendengar cerita dari David, beberapa dari mereka hanya tertawa dengan kekonyolan yang mereka dengar, termasuk kepala toko saat itu. Dengan kejadian tersebut, akhirnya si kepala toko diajak untuk ke gudang untuk melihat apa yang telah terjadi sebenarnya. Setelah melihat tentakel yang terpotong, tanpa bisa membantah, akhirnya ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh David. Ia pun menyampaikannya kepada orang-orang di toko. Walaupun masih sulit diterima oleh semua orang, namun mereka bahu-membahu untuk meningkatkan keamanan di dalam toko dengan barang-barang seadanya. Setelah dirasa cukup, David serta beberapa orang berbincang dan menanyakan apakah ada senjata api di dalam toko. Sayangnya, kepala toko mengatakan bahwa sama sekali tidak ada senjata api di tokonya. Namun seorang wanita bernama Amanda ternyata memiliki sebuah pistol yang dititipi suaminya untuk berjaga-jaga dari kejahatan. Lalu pistol tersebut dipercayakan kepada Oli yang dikenal jago menembak dan pernah mendapat juara di olahraga tersebut. Saat itu, tiba-tiba beberapa orang memaksa keluar karena mereka tetap tidak percaya dengan semua yang terjadi. Mereka keluar untuk mencari bantuan tanpa mempedulikan peringatan dari David dan yang lainnya. Dan saat itu pun ada lagi satu orang yang ingin keluar juga, namun untuk membawa senapan yang ia tinggal di mobilnya. Ia tetap percaya dengan David, oleh karena itu ia dipasangi tali di badannya agar jika terjadi sesuatu bisa langsung dibantu oleh orang-orang dalam toko yang memegangi talinya. Setelah beberapa saat mereka keluar, semua terasa sunyi. Dan tiba-tiba, tali yang tadinya terulur perlahan-lahan, langsung menarik David dan kawan-kawan dengan sangat kencang, hingga mereka kepanasan, sebab gesekan tali yang terlalu cepat. Mereka berusaha melawan dan menyelamatkan orang tersebut, tapi tiba-tiba tali pun menjadi enteng. Mereka menariknya terus hingga terlihat darah yang membasahi tali dan tubuh pria yang sudah tidak utuh alias hanya tersisa bagian pinggang sampai kaki. Semua orang yang melihatnya langsung histeris, panik, dan sekaligus menambah keyakinan mereka tentang apa yang David ceritakan. Malam pun tiba, beberapa orang sedang berdiam termenung di tempatnya masing-masing di dalam toko. Ada seorang pria yang sedang ingin memakan rotinya, namun dari kejauhan terlihat ada serangga yang ingin menempel di kaca. Seketika ia terkejut karena serangga yang menempel ukurannya sangat tidak lazim. Orang-orang pun menuju jendela. Serangga-serangga lain pun berdatangan menempel di jendela dengan bentuk ekor seperti ekor kalajengking. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang makhluk lain yang lebih besar lagi, berbentuk seperti burung prasejarah, lalu memangsa para serangga tersebut. Namun sayangnya, karena benturan yang terjadi cukup keras saat serangga-serangga dimangsa, kaca-kaca di toko mulai retak. Akhirnya yang ditakutkan pun terjadi. Salah satu kaca pecah dengan lubang yang cukup besar. Beberapa serangga mengganggu orang-orang hingga menyengat salah satu wanita. Akibat sengatannya, wanita tersebut tewas dengan mengenaskan. Sementara itu, dua makhluk pemangsa serangga pun ikut masuk ke dalam toko.
Salah satunya berhasil memakan beberapa potong daging dari manusia yang ia tangkap. David melakukan perlawanan dengan kain pel yang dilumuri minyak lalu dijadikan obor, hingga ia berhasil membakar makhluk tersebut. Tersisa satu lagi yang sedang dikejar oleh Oli untuk ditembak. Namun terasa sulit karena keadaan sekitar terdapat banyak orang-orang yang berlarian. Hingga akhirnya makhluk tersebut tepat berada di belakang anaknya David. Untungnya David datang tepat waktu dan Oli pun berhasil menembak makhluk tersebut hingga terkapar. Setelah berjuang bertahan hidup dan mati, akhirnya serangan makhluk ganas berlalu dan malam pun semakin larut. David dan kawan-kawan pun menelusuri seisi toko dan menemukan ada seorang tentara yang memisahkan diri dari kerumunan. Terduduk seolah sedang merasa tertekan. David tanpa basa-basi langsung menanyakan apa yang ia ketahui tentang kabut dan makhluk ganas yang tiba-tiba datang. Awalnya ia pun menyangkal, namun karena merasa bersalah, akhirnya ia membuat pengakuan di tengah-tengah orang. Ia membeberkan bahwa militer telah lama sedang meneliti keberadaan dimensi lain. Para ilmuwan pun telah dikerahkan untuk meneliti dan berkomunikasi dengan makhluk lain di luar bumi. Tapi sayangnya terjadi kegagalan dan tanpa sengaja portal terbuka tanpa bisa tertutup kembali hingga membuat spesies ganas datang yang ditandai dengan badai dan kabut yang turun ke perkotaan dengan tidak wajar. Setelah menjelaskan itu, ia justru menjadi amukan orang-orang dan dipaksa keluar toko hingga menjadi santapan salah satu makhluk ganas yang paling besar. Tidak lama kemudian malam pun datang dan anehnya tidak ada serangan hingga orang-orang bisa beristirahat. Dengan keadaan psikologi yang semakin kacau, David memiliki rencana untuk keluar dari supermarket bersama orang-orang yang ia percaya untuk menaiki mobil. Keesokan paginya, ia pun menjalankan rencana, keluar dari supermarket bersama rekan-rekannya untuk menuju mobil pribadinya lalu pergi dari sana. Namun sayang tidak semua selamat. Makhluk yang terbesar seperti induk monster datang melahap Oli yang sudah terlebih dulu sampai di tempat mobil David parkir. Saat sedang diserang, pistol yang Oli pegang terjatuh di atas mobil David. Sementara itu, rekan yang lainnya pun diserang oleh laba-laba hingga menyisakan David yang telah mengambil pistol Oli, anaknya, Amanda, dan 2 orang tua yang berhasil mengurung diri di dalam mobil. Saat berada di dalam mobil pun monster laba-laba sempat menyerang hingga menyebabkan kaca depan retak, lalu meninggalkan mereka begitu saja. Dalam ketakutan, mereka mencoba menenangkan diri. David menghidupkan mobilnya lalu bergerak perlahan-lahan menyusuri kabut tebal yang menutupi sepanjang perjalanannya. Tatapan kosong diperlihatkan oleh orang-orang yang berada di dalam toko saat melihat mobil David melintas. David pun terus melajukan kendaraan menuju rumahnya untuk menjemput istrinya. Namun, sesampainya di rumah, yang ia lihat justru jasad istrinya yang sudah mematung dibalut lebatnya sarang monster laba-laba. Tangis pun tak terbendung dari mata David dan rekannya. Namun ia harus terus melanjutkan perjalanan dengan bahan bakar yang tersisa. Di tengah perjalanan, ia seketika terhenti saat tiba-tiba jalan bergetar. Setelah diperhatikan, ternyata ada induk dari semua makhluk ganas sedang melintas di hadapan mereka. Monster itu sangat besar hingga sanggup menggetarkan daratan. Untungnya David dan kawan-kawan masih selamat, lalu melanjutkan perjalanan mereka, hingga akhirnya yang ditakutkan pun terjadi. Bahan bakar mobil akhirnya habis. David, Amanda, 2 orang tua hanya bisa termenung, sedangkan anaknya sedang tertidur pulas. Dalam keputusasaan, David mengeluarkan pistol yang ada, menunjukkannya dan seolah mereka semua mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Menurut mereka cuma ada 2 pilihan, mati terkoyak dimakan monster, atau mati bunuh diri dengan pistol. Rencana pun dijalankan dan yang dipilih adalah mati dengan pistol. Namun ternyata peluru sudah habis sebelum David sempat membunuh dirinya sendiri. Di situ ia terlihat sangat frustasi, marah, sedih, semua bercampur aduk. Lalu ia keluar mobil, berteriak menantang makhluk ganas tersebut dan berharap ia mati seperti yang lainnya. Tidak lama kemudian, datanglah sesuatu dengan suara gemuruh di jalanan. Dan ternyata itu adalah iring-iringan mobil tentara yang telah berhasil menyelamatkan beberapa orang yang bertahan hidup. Termasuk perempuan yang di awal film memaksa untuk keluar untuk menyelamatkan anaknya. Para tentara juga dilengkapi persenjataan lengkap untuk melawan makhluk ganas tersebut.
hingga mereka tetap aman sambil terus berjalan. Di sini saya cuma bisa merinding membayangkan perasaan David, yang padahal tinggal bersabar sedikit lagi, maka tidak perlu ada yang mati setelah bersusah payah berjuang menaiki mobil. Ya, di situ David tak dapat digambarkan lagi bagaimana perasaan menyesalnya. Dia berteriak, menangis, hingga akhirnya para tentara pun sudah ada di belakangnya untuk melakukan evakuasi. Lalu film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka tekan like, dan jika kalian tertarik dengan channel ini bisa subscribe. Oke, Das Film izin pamit. Sampai ketemu di video berikutnya.